Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Sabat dan Para Rasul. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kisah 18 ayat 4. Para murid Yesus sangat menghormati hari Sabat. Ini terbukti pada saat kematian Kristus. Ketika hari Sabat tiba, mereka menginterupsi untuk persiapan pemakaman Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dengan rencana untuk melanjutkan pekerjaan ini pada hari Minggu. Hari pertama minggu itu, kita bisa baca dalam Lukas 23 ayat 56 dan Lukas 24 ayat 1. Sebagaimana Kristus, demikian juga para rasul beribadah pada hari Sabat hari ketujuh. Dalam perjalanan penginjilannya, Paulus menghadiri sinagog pada hari Sabat dan memberitakan tentang Kristus. Kisah 13 ayat 14 dan kisah 17 ayat 1 dan 2 dan kisah 18 ayat 4. Bahkan orang-orang bukan Yahudi mengundangnya untuk memberitakan firman Tuhan pada hari Sabat. Kisah 13 ayat 42 dan 44. Di tempat-tempat di mana tidak ada sinagog. Ia mencari tempat yang biasa digunakan untuk penyembahan pada hari Sabat. Kisah 16 ayat 13. Sebagaimana Kristus berpartisipasi dalam penyembahan Sabat itu, serta menunjukkan penerimaannya pada hari ketujuh sebagai hari istimewa untuk beribadat, demikian juga yang dilakukan Paulus. Pemeliharaan yang setia dari Paulus untuk Sabat mingguan berdiri sangat kontras dengan sikapnya terhadap hari raya upacara tahunan. Dia menjelaskan bahwa orang Kristen tidak berkewajiban untuk memelihara hari-hari peristirahatan tahunan karena Kristus telah melakukan hukum upacara kesalib. Katanya dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Karena konteks ayat ini berbicara mengenai upacara, kita mengetahui akan hari Sabat di sini adalah sebab Sabat tahunan orang Yahudi yang hanyalah bayangan yang wujudnya akan datang ialah Kristus. Demikian juga dalam Galatia, Paulus menegur terhadap pemeliharaan tuntutan hukum upacara. Dia berkata dalam Galatia 4 ayat 10 dan 11, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ada juga yang salah mengerti dengan Wahyu 1 ayat 10 mengenai hari Tuhan dan mengatakan bahwa hari Tuhan adalah hari Minggu. Padahal dengan melihat Keluaran 20 ayat 10 di mana hari Sabat disebutkan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ini jelas menunjukkan bahwa Sabat hari ketujuh adalah Sabat Tuhan. Yesaya 58 ayat 13 juga menyebutkan hari Sabat sebagai hari kudusku. Dan Yesus menyebutkan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Dengan demikian satu-satunya dari hari yang disebut harinya adalah hari Sabat, hari yang ketujuh. Tidak ada di dalam Alkitab yang menyebutkan hari lain di samping hari Sabat. Sebab itu sudah selayaknya kita memelihara hari Sabat sesuai dengan perintahnya. Kiranya Tuhan memberkati.